Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta, Ibu Mina Puspitasari, sekaligus dosen dari mata kuliah kampanye PR. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah video yang akan membahas tentang riset formatif dan desain kampanye. Untuk itu, saya perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arifin Iksan, ada Muhammad Fikri dan juga Rian Khalid. Untuk itu, marilah kita simak bersama penjelasan dari kelompok 9. Riset formatif dapat diartikan sebagai riset yang dilakukan dalam masa perencanaan kampanye yang lebih baik. Fokus kampanye sebagai kemampuan penyelenggaraan kampanye dalam menentukan tujuan yang rasional, realistis, dan spesifik, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki serta karakteristik khalayak yang menjadi sasaran. Jadi maksud dari fokus kampanye ini, kita dapat menganalisis bagaimana kampanye yang dapat kita lakukan dengan membaca target kita tuh kemana dan apa tujuan kita. Kemudian ada upaya identifikasi dalam istilah PUTS. Yang pertama, ada membuktikan secara empiris adanya suatu masalah yang perlu ditangani lewat aktivitas kampanye. Yang kedua, menganalisis tingkat respon khalayak pada objek kampanye. Yang ketiga, menentukan patokan-patokan untuk evaluasi. Jadi, yang pertama ini membuktikan secara empiris adanya suatu masalah yang perlu ditangani lewat aktivitas kampanye ini dapat diartikan pertama, kita harus tahu apa sih kebutuhan target kita. Jadi di situ kita lakukan analisis yang mendalam. Jadi kita dapat masuk ke dalam target tersebut. Kemudian kedua, menganalisis tingkat respon khalayak pada objek kampanye. Nah, setelah kita melakukan aktivitas kampanye tersebut, kita harus tahu nih apakah target kita sesuai nggak dengan tujuan kita. Jadi tentu perlu namanya dianalisis dengan melihat target tersebut. Kemudian menentukan patokan-patokan untuk evaluasi. Nah, seperti yang biasa kita lakukan tuh pasti di setiap aktivitas ada namanya evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan agar kita tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi, terus apa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian ada menurut Simon ada 3 metode riset formatif. Yang pertama, metode survei. Nah, jadi metode survei ini ya seperti kita lakukan survei biasanya, kita mengambil sampel-sampel yang ada. Dan biasanya sih sampel-sampel ini dilakukan secara random. Yang kemudian kedua, ada metode diskusi kelompok terarah. Maksudnya dari metode diskusi kelompok terarah ini kita ini mau meriset sesuatu itu tentang apa. Misal suatu kelompok, maka kita udah tahu nih kita mau kelompok yang mana, maka cukup kelompok itu yang kita riset. Kemudian ada juga metode wawancara mendalam. Jadi metode wawancara mendalam ini bisa dilakukan untuk dilakukan kepada orang-orang yang telah mendalami kegiatan tersebut telah lama, sehingga hanya dilakukan untuk beberapa orang saja biasanya, seperti orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas sampel. Yang pertama, sampling bias. Sampling bias yang tidak memberikan yang sama terhadap populasi. Jadi maksudnya sampling ini nggak semua sampel ini kita berlakukan secara sama, dan biasanya sih sampling ini dilakukan secara random. Nggak semua orang yang berada di tujuan sampel kita kita riset. Jadi hanya beberapa orang aja kita tunjuk secara random. Kemudian ada penarikan sampel. Jadi maksud dari penarikan sampel ini ada setiap penarikan sampel ini mempunyai prosedur seperti kriteria target yang kita tuju. Kemudian ada ukuran sampel, yaitu banyaknya jumlah populasi yang diambil jadi sampel. Jadi nggak harus semuanya yang kita ambil untuk menjadi sampel, cukup ya kayak tadi tuh secara random aja. Kemudian yang terakhir itu yang mempengaruhi adalah sampling error. Sampling error sendiri tentu itu suatu hal untuk kita evaluasi, karena sampling error ini yang memiliki maksud perbedaan data yang diambil dari sampel. Jadi apakah dari riset ini kita lakukan sesuai target atau terjadi suatu perbedaan antara sampel yang kita cari dengan hal yang biasanya terjadi. 4 rancangan sampel dalam kategori probabilitas. Yang pertama, sampling random. Banyak digunakan karena lebih praktis, namun tidak praktis jika populasinya besar. Harus menggunakan perangkat sampling. Yang kedua, sampling sistematis. Untuk pertama, dipilih secara random, dan unsur lainnya dipilih dengan jarak tertentu dan bersebut dengan
sampling ratio. Ini juga menggunakan kerangka sampling. Yang ketiga, sampling berstrata, melibatkan pembagian populasi ke dalam kelas, kategori, atau kelompok yang disebut strata. Yang keempat, sampling cluster, dilakukan bila kita tidak mempunyai kerangka sampling. Selanjutnya, sampling non-probabilitas atau tidak menggunakan prinsip random. Yang pertama, sampling kebetulan atau accidental sampling, menggunakan sampling siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui. Yang kedua, sampling kuota atau kuota sampling, menetapkan jumlah tertentu untuk setiap strata dan meneliti siapa saja yang ada sampai jumlah itu terpenuhi. Yang ketiga, sampling purposive, memilih orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu mewakili karakteristik khalayak secara umum. Kelebihan dan kekurangan metode survei. Kelebihan pertama, melibatkan sejumlah besar orang untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum agar dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat digunakan. Yang kedua, dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi menurut pilihan peneliti. Yang ketiga, biaya survei relatif murah. Selanjutnya, kekurangannya, pertama, meneliti tidak mendalam, terutama bila menggunakan angket. Yang kedua, terdapat populasi yang bergantung unsur politik dan emosi atau pendapat yang berubah dalam jangka waktu singkat. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa angket dijawab oleh seluruh sampel.